Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 28 Februari 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Forum Kolaborasi SPBE se-Jawa Timur, workshop statistik sektoral bagi mahasiswa, hingga Rakerda Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi Jawa Timur. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info digital dan teknologi. Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka Generatif AI in Action Roadshow di Surabaya pada hari Sabtu 22 Februari 2025. Kegiatan ini menghadirkan para pakar kecerdasan buatan dari Google dan menjadi wadah edukasi bagi pengembang teknologi di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya. Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya (STTS) berkolaborasi dengan Google Cloud Asia Pasifik, Google Developer Group atau GDG Surabaya, dan Komunikasi Artificial Intelligence dan Machine Learning (AI/ML) Surabaya menggelar Generative AI in Action Roadshow 2025 di Surabaya, Sabtu 22 Februari 2025. Kegiatan ini menjelaskan perkembangan terpadu dalam teknologi kecerdasan buatan generatif atau Generative AI. Adapun materi yang disampaikan yaitu Gemini 2.0 for the Agentic Era, Build and Deploy a Multimodal Application with Gemini, Multimodal Live API Demo, from Optimizer, Retrieval, Augmented Generation. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, di mana beliau menegaskan untuk jangan pernah bosan, sering-seringlah mengadakan meetup seperti ini untuk sharing dan kolaborasi meningkatkan percepatan ekosistem, karena Indonesia peringkat ke-8 GDP dunia dan Jawa Timur menyumbang 1/6 ekonomi Indonesia. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info digital dan teknologi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk memadukan dan mendapatkan pemahaman bahwa kebijakan dan arah pemerintahan digital tahun 2025 hingga 2029. Kegiatan berlangsung di kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya pada hari Selasa 25 Februari 2025. Mari kita simak liputan selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Kegiatan yang dimaksudkan untuk memadukan dan mendapatkan pemahaman arah kebijakan pemerintahan digital tahun 2025-2029 ini berlangsung di lantai 4 Ruang Anja Semoro, Kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya pada Selasa 25 Februari 2025. Forum ini diikuti oleh sejumlah 100 orang peserta yang terdiri dari 76 perwakilan kabupaten kota di Jawa Timur, 2 orang perwakilan Bapeda Jatim, 2 orang perwakilan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, dan 20 orang Diskominfo Jatim. Adapun tujuan forum diadakan adalah supaya para peserta tersebut dapat menyusun kebijakan pemerintahan digital di lingkup pemerintah daerah masing-masing. Untuk mengisi forum, Diskominfo Jatim turut mengundang 2 orang pembicara, yakni analis kebijakan ahli madya Kemenpan RB Perwitasari dan asesor eksternal ITS Tony Dwi Susanto. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dari ujung Jawa Timur Pulau Jawa, semangat baru muncul dan semakin berkibar. Jawa Timur dengan segala kekayaannya siap menjadi gerbang Nusantara baru. Nusantara baru yang terhubung erat dengan jaringan transportasi laut yang luas. 70% trayek tol laut di Indonesia berpusat di Jawa Timur. Ini artinya, dari Jawa Timurlah, komoditas berkualitas bersumber dan mengalir menuju seluruh penjuru negeri, termasuk menuju Nusantara baru. Letak geografis Jawa Timur yang strategis menjadikan Jawa Timur sebagai titik sentral dan konektivitas logistik nasional. Bandara dan pelabuhan yang terhubung dengan konektivitas jalan yang memadai menjadi integrasi sempurna bagi pergerakan barang dan jasa yang efisien dan efektif. Dengan kawasan industri terluas dan terintegrasi dengan pelabuhan, siap menjadi pusat logistik terbesar di Indonesia. Menjadi magnet
bagi investasi global, memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat produksi Indonesia. Bukan hanya infrastruktur yang mumpuni, Jawa Timur juga kaya akan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Kampus-kampus ternama di Jawa Timur mencetak lulusan-lulusan berkualitas di segala bidang. Pembangunan kawasan ekonomi khusus semakin memperkokoh posisi Jawa Timur menjadi pusat pengembangan teknologi. Dengan potensi yang begitu besar, Jawa Timur bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dari seluruh dunia. Posisi Nusantara, ibu kota baru Indonesia, semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai epicentrum Indonesia. Jawa Timur hadir sebagai lumbung pangan nasional, terus menjadi provinsi penyuplai utama bahan pangan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Komoditas seperti padi, jagung, telur, dan daging terus diproduksi secara optimal. Ayo, bersama-sama kita bangun Jawa Timur yang lebih maju dan sejahtera dengan segala potensi yang dimiliki. Dari Jawa Timur, gerbang Nusantara Baru. Nusantara Baru, Indonesia maju. Beralih ke info statistik, Sobat Jatim, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar workshop statistik sektoral bagi mahasiswa. Kegiatan yang digelar di kantor Dinas Kominfo Jatim pada hari Rabu 26 Februari 2025 ini untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengakses dan menganalisis data terbuka Jawa Timur untuk mendukung penelitian dan inovasi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Timur menggelar workshop statistik sektoral bagi mahasiswa UPN Surabaya di Ruang Anjas Moro pada Rabu 26 Februari 2025 dan dibuka oleh Kadis Kominfo Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin. Kadis Serlita mengatakan, workshop ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengakses dan menganalisis data terbuka Jawa Timur untuk mendukung penelitian dan inovasi. Serlita juga mengatakan, data merupakan aset yang sangat berharga dalam mendukung perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan ini bisa dijadikan wadah untuk kolaborasi akademisi dan pemerintah dalam memperkuat ekosistem data yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan akademisi untuk memahami pentingnya data dalam era digital. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer UPN Surabaya, Igede Susrama Mastiaso menambahkan, data dan teknologi digital telah mendorong transformasi penelitian di berbagai disiplin ilmu, memungkinkan analisis yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, rapat koordinasi tim teknis Satgas Pasti atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Tanpa Izin digelar di Surabaya pada hari Kamis 27 Februari 2025. Kegiatan ini bentuk koordinasi untuk memperkuat sinergi melaksanakan pemberantasan berbagai aktivitas keuangan ilegal untuk semakin melindungi masyarakat. Berikut liputannya. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi tim teknis Satgas Pasti di Surabaya pada hari Kamis 27 Februari 2025. Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional OJK Provinsi Jawa Timur, Firdaus Aditya Rizky, menerangkan bahwa Satgas Pasti adalah satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Rapat ini membahas kasus investasi ilegal dan upaya pengembangan program, antara lain, perkembangan kasus investasi ilegal dan judi online di Jawa Timur, rencana sosialisasi dan edukasi bersama kepada masyarakat, penguatan sinergi dengan media dan komunitas, hingga pengembangan program literasi keuangan berbasis digital. Kepala Dinas Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin mengatakan sebagai bagian dari Satgas Pasti, Dinas Kominfo Jatim mendukung melalui diseminasi informasi, media digital, monitoring evaluasi dan penanganan keamanan informasi, hingga peningkatan sumber daya manusia melalui program cerdas digital. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan.
Sobat Jatim, dalam rangka menyusun program kerja di tahun 2025, Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah atau Rakerda. Kegiatan berlangsung di Surabaya pada hari Kamis 27 Februari 2025. Mari kita simak informasi selengkapnya. Gerakan Pramuka Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam membina generasi muda. Dalam rapat kerja daerah yang digelar di kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur Surabaya, jajaran kepengurusan Kuartir Daerah Jawa Timur membahas strategi dan program untuk tahun 2025 sekaligus persiapan menuju kepengurusan baru periode 2025-2030. Ketua Kuarda Jawa Timur Arum Sabil menegaskan bahwa seluruh kegiatan pramuka di wilayahnya dilaksanakan di dalam negeri, sesuai dengan klarifikasi dari Ketua Kuarnas. Rapat ini juga menjadi momen evaluasi terhadap program yang telah berjalan, termasuk upaya penyempurnaan agar semakin berdampak bagi pramuka dan masyarakat luas. Dalam kesempatan tersebut, Kuarda Jatim memberikan penghargaan kepada kuartir cabang berprestasi dalam program Ayo Pramuka dengan kuartir cabang Gresik, Tuban, dan Blitar yang dinobatkan sebagai yang terbaik. Dengan semangat kebersamaan, Pramuka Jawa Timur bertekad terus mencetak generasi muda yang berkarakter, disiplin, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ingat loh, 2045 tinggal 20 tahun lagi. Mari kita lihat potret anak-anak kita yang usia 20 tahun saat ini, yang akan meneruskan kita di masa yang akan datang. Apakah seperti yang saya katakan tadi? Nah, hari ini tidak ada istilah terlambat, pramuka hadir untuk membentuk anak-anak itu. Hanya pramuka yang bisa melakukan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.